Adriana Bertarigan. Saya peserta Larsar CPNS tahun 2020 di angkatan 122 di pemerintahan Kabupaten Karo. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Masih adakah jiwa nasionalisme di Indonesia ini? Dan bagaimana penerapan kita sebagai ASN dalam jiwa nasionalisme kita, baik itu dalam pekerjaan kita ataupun di dalam masyarakat. Kita bahas selanjutnya. Kita akan membahas tentang nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme itu berasal dari dua kata, yaitu nasional yang berarti negara dan isme yang berarti paham. Jika digabungkan menjadi nasionalisme, berarti paham kebangsaan terhadap suatu negara. Kita paham tentang keadaan negara kita, semangat kita, kebanggaan kita sebagai bangsa, dan kita memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas yang tinggi, dan mempunyai cita dan tujuan yang sama, sehingga kita bangsa Indonesia dapat mempertahankan negara kita. Nasionalisme di Indonesia berdasarkan nasionalisme Pancasila, di mana paham kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya harus dipedomani oleh nilai-nilai dari kelima Pancasila tersebut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa tersebut mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kepercayaan kita ataupun agama kita ke agama yang lain, atau memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Itu jiwa nasionalisme kita mengenai ketuhanan. Dan kita dari sila yang pertama, kita mengetahui bahwa kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah menuntun kita supaya kita menjadi ASN yang baik dalam mengerjakan yang benar. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai nasionalisme yang kita tangkap dari sila kedua yaitu kita saling menghormati hak asasi manusia. Kita saling menghormati teman-teman kita yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita. Kita tidak bisa membiarkan atau memaksakan kehendak kita terhadap mereka. Dan nilai-nilai yang selanjutnya, persamaan kita di mata publik itu sama, derajat kita sama, baik itu yang rendah, maksud saya yang miskin, dan yang menengah ataupun orang kaya. Itu sama semua di mata pemerintah. Sama-sama mendapatkan hak, sama-sama menjalankan kewajiban, sama-sama kita dilindungi, dan sama-sama kita mempertahankan negara Indonesia ini. Dan kita saling menghargai dan tidak diskriminatif. Oke, selanjutnya kita sila ketiga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mempunyai nilai nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air tidak membeda-bedakan suku, ras, bahasa, agama. Kita membela kehormatan bangsa. Kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Rela berkorban demi bangsa. Bersatu, bahu-membahu demi memajukan Indonesia. Dan kita sebagai ASN tidak lagi untuk
dilayani, tapi kita berusaha untuk melayani masyarakat, baik itu dinas pendidikan, baik itu dinas kesehatan ataupun dinas yang lainnya. Sekarang kita membahas yang kedua, bagaimana keadaan nasionalisme di Indonesia? Apa masih ada atau sudah berkurang atau bahkan lebih tambah? Kita lihat tentang banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Sebenarnya kita itu masih dijajah, tapi dengan cara yang canggih. Kita itu tidak mengangkat senjata lagi, kita itu tidak mengangkat bambu runcing lagi, tetapi itu kita harus bersaing dengan pikiran, paradigma, pengetahuan kita harus bersaing. Mereka tidak mempunyai apa-apa, lahan mereka sedikit, namun kita sumber daya alamnya melimpah ruah. Tapi sebagai kita, sumber daya manusianya, kita menumbuhkan, kita menggali potensi kita yang ada. Saya percaya anak-anak bangsa Indonesia tidak akan kalah saing dengan orang lain atau negara lain, jikalau kita mau belajar, mau menggali potensi kita yang ada dalam diri kita, sehingga kita perlahan namun pasti kita akan merebut kembali Indonesia. Kita akan mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang lain dari negara Indonesia. Dan harapan saya mau Indonesia berjuang sendiri. Indonesia mampu. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Kita mampu mengelolanya. Dan dari Indonesia untuk Indonesia. Saya berharap seperti itu. Dan masalah tentang nasionalisme, saya rasa saya sebagai ASN, saya masih kurang membangun jiwa nasionalisme saya. Karena saya masih mengeluh. Padahal para pejuang kita rela berkorban, bahkan bertumpah darah, bahkan gugur di medan perang untuk mempertahankan Indonesia. Apa kita masih mau berleha-leha untuk membiarkan negara kita ini direbut orang lain atau bangsa lain? Tentu tidak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan Indonesia? Tetap menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, membela kehormatan bangsa. Dengan cara kita berusaha menggali potensi kita yang ada. Contohnya seperti saya adalah seorang guru sekolah dasar, yang segala sesuatunya anak kecil tuh tidak tahu, masih dasar. Salah didik, pasti salah ke depannya, karena mereka tidak tahu apa itu nasionalisme, apa itu Indonesia. Mereka tahu ya sekolah-sekolah, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menumbuhkan rasa nasionalisme itu di anak-anak. Pada pandemi saat ini, mungkin di luar sana menggunakan pembelajaran secara daring, secara jarak jauh, seperti yang sekarang saya alami, Latsar menggunakan Zoom meeting. Itu memudahkan semua kegiatan dalam satu aplikasi. Namun tidak bagi di lingkungan kerja saya. Kami sebagai guru tetap mengadakan sekolah seperti biasanya, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan.
Dan setiap harinya kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelas rendah sekolah dari hari Senin sampai hari Rabu, dan kelas tinggi sekolah hari Kamis sampai hari Sabtu. Dan di dalam kelas kami tidak membiarkan banyak siswa. Sebelum masuk kelas, kami guru-guru memakai masker, mencuci tangan, dan seperti juga anak-anak, kami membiarkan mereka mencuci tangan dan memakai masker. Saya berharap lewat pembelajaran demi pembelajaran, saya ingin mereka tidak mengesampingkan pendidikan. Karena saya berharap anak yang saya didik adalah anak pejuang-pejuang Indonesia. Anak yang bertumbuh besar dan mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Saya dilahirkan karena adanya perjuangan Indonesia. Saya bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga harus melahirkan pejuang-pejuang baru untuk mempertahankan negara kita, negara Indonesia. Dengan cara saya bisa mendidik mereka, mengajar mereka dengan baik, dan mendedikasikan apa yang saya miliki, pengetahuan dan ilmu, serta karakter saya yang bisa membangun mereka dan bisa membangun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikianlah pembahasan kita mengenai nasionalisme yang saya dapat dari narasumber kita, Bapak Ahmad Fauzi Batubara, yang sangat membantu kami untuk menumbuhkan rasa nasionalis kami sebagai ASN. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang tidak berkenan. Salam sehat dan terima kasih.